Milisi Palestina akan tetap tolak tunduk ke Israel, ini alasannya. Ekonomi Gaza telah lumpuh sejak blokade diberlakukan dan dihentikannya bantuan asing ke Gaza. Menurut Bank Dunia, pengangguran di Gaza mencapai 52% dan kemiskinan merajalela. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, militer Israel yang jauh lebih superior melancarkan 3 serangan ke Gaza sejak 2008, menyusul kemenangan milisi Palestina di pemilu 2006 yang demokratis. Perang terakhir pada 2014 lebih jauh menghancurkan infrastruktur Gaza yang rapuh, mendorong PBB memperingatkan bahwa Gaza tidak dapat dihuni lagi pada 2020. Milisi Palestina dan Jihad Islam yang mendominasi jalur Gaza memang tidak mau tunduk dan bergabung dengan otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmud Abbas dari Fatah yang memerintah tepi barat, walaupun berbagai negara Arab, terutama Mesir dan Arab Saudi, telah berulang kali mengusahakan rekonsiliasi di antara mereka. Milisi Palestina dan Jihad Islami bahkan tetap mempersenjatai diri, tetapi sikap kedua faksi bisa dimaklumi mengingat tidak ada tanda-tanda Israel mau berdamai dengan Palestina berdasarkan resolusi DKPBB 242 dan 338 serta kesepakatan Oslo 1993. Sejak April 2014, proses perdamaian Israel-Palestina macet total. Israel memang tidak ingin memerdekakan Palestina dengan wilayah Gaza, tepi barat dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina merdeka, dan posisi Israel didukung Amerika Serikat. Sementara otoritas Palestina kini mandul, Abbas menolak pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan otoritas Palestina kian lemah setelah Amerika Serikat menutup kantor organisasi pembebasan Palestina di Washington, menghentikan bantuan kepada jutaan pengungsi Palestina dan menghentikan bantuan sosial bagi Palestina. Dalam situasi seperti ini tidak masuk akal mengharapkan milisi Palestina dan Jihad Islam tunduk pada sikap otoritas Palestina dan Israel. Pembangkangan milisi Palestina dan Jihad Islami atas kesepakatan Oslo juga bisa dimengerti. Kesepakatan itu merupakan tipu muslihat Israel untuk menguburkan cita-cita Palestina memiliki negara merdeka. Kesepakatan mengharuskan otoritas Palestina menjaga keamanan di kantong-kantong Palestina di tepi barat yang dikontrolnya. Kewajiban ini kalau diikuti dengan ketaatan Israel pada kesepakatan masuk akal. Faktanya, Abbas harus merepresi warga Palestina yang menyuarakan aspirasi terkait penindasan Israel. Kenyataan ini membuat milisi Palestina dan Jihad Islami tetap memegang senjata untuk mencegah tentara Israel sesuka hati masuk ke pemukiman Palestina untuk menangkap atau membunuh warga yang dicurigai melanggar norma yang ditetapkan Israel. Juga untuk memiliki posisi tawar vis-a-vis Israel. Disayangkan Amerika Serikat tetap mendukung dan melindungi Israel lepas dari apapun yang dilakukan terhadap Palestina. Sikap Amerika Serikat inilah yang membuat masalah Palestina menggantung sampai sekarang walaupun telah berusia seabad. Milisi Palestina dan Jihad Islami yang bersenjatakan rudal rakitan yang lemah ditetapkan sebagai kelompok perusuh karena melawan Israel. Israel yang melakukan terorisme negara secara terang-terangan dan menerapkan politik apartheid terhadap Palestina dianggap wajar karena dikatakan hanya membela diri demi mempertahankan negara demokratis. Ini indoktrinasi Amerika Serikat dan Israel. Dalam bukunya Pirates dan Emperors Noam Chomsky mengecam Amerika Serikat dan Israel sebagai negara teroris utama di dunia dalam perang saat ini. Pasti Israel akan membunuh lebih banyak orang Palestina dan menghancurkan Gaza lebih jauh. Namun itu tidak akan membuat perlawanan Palestina berhenti. Gaza dan tepi barat hanya akan tenang kalau hak-hak fundamental Palestina ditegakkan. Militer Israel tangkap pemimpin papan atas milisi Palestina.
Pasukan militer Israel menyatakan menangkap pemimpin milisi Palestina di wilayah tepi barat pada Rabu 2 Juni 2021 waktu setempat. Penangkapan itu disebut dilakukan karena pemimpin milisi Palestina dituduh Israel tengah menyiapkan basis milisi Palestina di wilayah tepi barat. Pasukan khusus menangkap dan menahan Sheikh Jamal Al-Tawil di Ramallah, disampaikan otoritas Israel dilansir Arab News. Disebutkan bahwa Tawil mengambil peran aktif dalam organisasi garis keras dan mencoba menyiapkan kantor basis milisi Palestina di Ramallah. Sementara juru bicara milisi Palestina Hazem Qasim di Gaza sudah membenarkan adanya penangkapan tersebut. Pasukan keamanan menahan pemimpin pergerakan Jamal Al-Tawil tidak akan menghentikan perjuangan di tepi barat, kata Qasim. Penahanan terjadi setelah adanya gencatan senjata yang dilakukan pada 21 Mei 2021 usai atas dorongan Mesir dilakukan 11 hari gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina. Sementara pada Rabu kemarin, juru bicara untuk Departemen Dalam Negeri milisi Palestina di Gaza, Iyad Al-Bossum, mengatakan 2 kombatan milisi Palestina tewas ketika membersihkan sisa dan puing senjata Israel di daerah-daerah kantung serangan. Diketahui selama ini milisi Palestina cukup mengontrol sebagian daerah Gaza yang bersinggungan langsung dengan blokade Israel. Sementara pemerintahan Palestina yang berasal dari Fatah lebih berotoritas di bagian wilayah tepi barat. Sementara juru bicara milisi Palestina Hazem Qasim di Gaza sudah membenarkan adanya penangkapan tersebut. Pasukan keamanan menahan pemimpin pergerakan Jamal Al-Tawil tidak akan menghentikan perjuangan di tepi barat, kata Qasim. Penahanan terjadi setelah adanya gencatan senjata yang dilakukan pada 21 Mei 2021 usai atas dorongan Mesir dilakukan 11 hari gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina. Sementara pada Rabu kemarin, juru bicara untuk Departemen Dalam Negeri milisi Palestina di Gaza, Iyad Al-Bossum, mengatakan 2 kombatan milisi Palestina tewas ketika membersihkan sisa dan puing senjata Israel di daerah-daerah kantung serangan. Diketahui selama ini milisi Palestina cukup mengontrol sebagian daerah Gaza yang bersinggungan langsung dengan blokade Israel. Sementara pemerintahan Palestina yang berasal dari Fatah lebih berotoritas di bagian wilayah tepi barat.